Salam sehat seger waras dari Kota Atlas Semarang. Saya menyampaikan salam kasih persaudaraan di dalam Kristus Tuhan. Bertemu kembali di ruang religi dan bahasan yang hendak Romo sampaikan hari ini adalah mengenai kerasulan Yesus. Yesus di samping mendapatkan gelar sebagai imam, sebagai nabi, tetapi Yesus juga punya gelar sebagai rasul. Dan bisa kita lihat di dalam surat Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kita disuruh memandang Yesus sebagai rasul dan sebagai imam yang kita akui. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Apa sih perbedaannya kerasulan Yesus ini dengan rasul-rasul yang lain? Sebelum itu saudara, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih makna daripada rasul itu. Makna rasul itu secara umum adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kehendak Allah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Itulah secara umum makna daripada rasul. Lalu kerasulan Yesus itu seperti apa? Saudara, rasul itu artinya adalah utusan. Dan Yesus itu juga sebagai utusan. Mari Bapak Ibu kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3 dikatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kehidupan kekal itu Tuhan Yesus membuat syarat, yaitu mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Dalam arti ini Yesus juga sebagai utusan. Namun perbedaannya saudara, jikalau rasul-rasul itu adalah diutus oleh Allah untuk menyampaikan kehendak Allah itu kepada orang yang dikehendaki Allah, sedangkan kerasulan Yesus adalah firman-Nya Allah itu sendiri yang ada di dalam kedalaman dirinya Allah, yang diutus keluar untuk menyampaikan kehendak Allah terkait dengan keselamatan bangsa manusia yang mengalami kejatuhan.
Jadi yang diutus oleh Allah itu adalah firman-Nya Allah itu sendiri, menjelma menjadi manusia, namanya Yesus. Karena itulah kerasulan Yesus memiliki makna, arti yang lebih tinggi daripada kerasulan daripada rasul-rasul yang lain. Ibu, bapak, saudara-saudara, dan tujuan Kristus ini diutus adalah untuk menyelamatkan manusia, dan Allah bekerja melalui firman-Nya itu yang menjelma menjadi manusia untuk tujuan penyelamatan bangsa manusia. Karena itulah Yesus itu nama aslinya di dalam bahasa Ibrani adalah Yoshua, dari kata Yehu dan Shoa. Yehu itu artinya Allah, dan Shoa itu artinya yang menyelamatkan. Jadi di dalam Yosua, Yesus Kristus inilah Allah akan menyelamatkan manusia yang telah mengalami kejatuhan. Sehingga Yesus sebagai utusan berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Kiranya pemahaman ini menjadikan pemahaman yang lebih utuh dan memantapkan kita di dalam kita hidup baru di dalam Allah yang Maha Tritunggal, menyatu melalui firman-Nya yaitu Kristus yang disatukan oleh Roh Kudus, sehingga keberadaan kita mengalami pemulihan melalui Yesus sebagai firman yang diutus. Itulah makna dari kerasulan Yesus. Kiranya Tuhan beserta kita semua. Shalom, haleluya, rahayu, rahayu, rahayu. Amin.